Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk materi pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang inflasi. Yang pertama itu ada pengertian inflasi. Di sini saya akan menjelaskan inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai inflasi. Antonim dari inflasi yaitu ada deflasi, di mana jika inflasi itu diartikan sebagai kondisi di mana terjadi peningkatan harga, maka deflasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana terjadi penurunan harga secara umum. Dan berikutnya ada teori inflasi. Teori inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Tidak heran jika fenomena ini sering membuat khalayak publik kebingungan dan ingin mengetahui apa penyebabnya. Untuk itu terdapat 3 teori inflasi yang digunakan, yaitu yang pertama teori kuantitas, dan yang kedua teori Keynes dan teori struktural. Di mana teori kuantitas seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi, dan semakin banyak uang yang beredar maka harga-harga akan naik. Sedangkan teori Keynes, menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Dan yang ketiga itu ada teori struktural, di mana inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Dan berikutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Dan yang kedua ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ketiga ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu dibagi ada beberapa jenis inflasi seperti inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Di mana inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Dan sedangkan inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Dan berikutnya ada inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Dan berikutnya ada inflasi sangat berat, di mana inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Dan jenis inflasi yang kedua itu ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Di jenis inflasi ini dibagi ada beberapa, yaitu seperti demandful inflation dan cost-push inflation dan bottleneck inflation. Di mana demandful inflation yaitu inflasi yang tidak terjadi karena permintaan akan barang jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Dan yang kedua ada cost-push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Dan
Berikutnya ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Dan jenis yang ketiga itu ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya, di mana yang berdasarkan sumbernya ini dibagi beberapa bagian, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Yang pertama domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang jasa tertentu berkurang. Dan berikutnya ada inflasi imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata barang-barang harga modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Dan berikutnya itu ada dampak inflasi. Dampak inflasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi terhadap ekspor, dampak inflasi terhadap minat menabung, dan dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Dan saya akan menjelaskan di mana dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Dan yang kedua ada dampak inflasi terhadap ekspor, di mana kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Ketiga, ada dampak inflasi terhadap minat menabung, di mana seperti yang telah kita sebutkan pada pengertian inflasi, pada kondisi inflasi minat menabung sebagai besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Dan dampak yang terakhir itu ada dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok, di mana kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Cara mengatasi inflasi nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di pertemuan berikutnya nanti kalian bisa belajar tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, bagaimana cara mengatasi inflasi tersebut. Baik, untuk materi pada hari ini saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan silakan pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian materinya. Saya mohon maaf, dan untuk penugasannya nanti kalian bisa meresum tentang bab inflasi itu sendiri. Dan jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan tulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom. Tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.